Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kholifa dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis yaitu manajemen yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu dalam bahasa Inggris. Kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses. Yang pertama ada perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh seorang manajer atau head, hingga jajaran top manager. Fungsi dari seorang manajer ini sudah jelas adalah untuk mengatur kinerja karyawan bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tidak hanya mengatur, seorang manajer dalam sebuah perusahaan juga bertanggung jawab atas pengawasan bawahannya agar berjalan sesuai dengan koridor pekerjaan. Menurut para ahli, George R. Terry, manajemen ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Kedua, menurut Prof. Oil Liang Lee, manajemen adalah sebagai suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangkaian mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kesimpulannya, manajemen adalah bagaimana mencapai tujuan sebuah organisasi dengan teknik dan cara-cara tertentu, serta membutuhkan peran manusia dalam prosesnya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Proses dasar manajemen guna untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian, proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat ada controlling atau pengawasan, fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Manfaat kegiatan planning. Yang pertama, tugas menjadi tempat sasaran. Yang kedua, meminimalisir peluang kesalahan sebagai pedoman kegiatan. Yang ketiga, kesatuan visi dan misi yang sama. Manfaat perorganisasian. Yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua, spesialisasi tugas. Yang ketiga, membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Yang kedua, demokratis. Yang ketiga, bebas. Tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen atau jenjang tertinggi. Tugasnya adalah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer bawahnya. Yang kedua ada middle management, manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada lower management, tingkatan paling bawah, tugasnya adalah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Ke unsur-unsur dan bidang manajemen. Unsur-unsur manajemen mencakup manusia, uang atau biaya, bahan-bahan, tata kerja, pasar, mesin-mesin, dan peralatan. Bidang manajemen itu mencakup yang pertama, manajemen produksi. Rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output, serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen bisa berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga ada manajemen keuangan, manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah pendapatan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat ada manajemen personalia, fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
Yang kelima ada manajemen administrasi, memberi perhatian pada pemberi layanan di bidang administrasi penggunaan alat yang efektif, dan kemudian pada bidang lain. Sekian penjelasan materi manajemen dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.